Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya baik anak-anakku, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran PAI. Ya. Kita awali dengan berdoa. Bapak minta Kevin untuk memimpin doa. Alangkah baiknya sebelum kita memulai doa pelajaran, doa dimulai. Baik, Bapak akan absen dulu ya, yang hadir pada hari ini. Oke, Kevin, Hadir. Talita, materi Bapak akan sedikit mengetes fokus kalian. Coba kamu gambar yang kamu suka, gambar yang mana? Yang A. Ini gambar apa? Ya, sedang apa? Mendengar musik. Oh iya. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian macam-macam sujud. Kedua, peserta didik selanjutnya. Nah, ini materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang macam-macam sujud. Baik. Nah, Bapak akan memberikan pertanyaan. Kira-kira siapa yang bisa jawab? Pertanyaan pertama, apa saja macam-macam sujud? Siapa yang bisa jawab? Ini pengertian sujud syukur. Coba Bapak minta ya kamu baca pengertian sujud syukur. Iya, yang keras. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seorang muslim sebagai bukti rasa syukur atas perolehan nikmat Allah dan terhindar dari bahaya. Ya, bagus. Nah, sekarang Pak, bagaimana caranya sujud syukur? Nah, di sini ada tata caranya ya. Yang pertama menghadap. Oke, selanjutnya hikmah. Nah, hikmahnya ada 4 nih. Ya, salah satunya adalah coba kamu baca yang pertama. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum lanjut, nah Bapak mau tes konsentrasi lagi nih. Coba berhitung ya, seperti biasa. Mulai dari kamu. 1, 2, 3. Ulangi, aduh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berhitung, mulai. 1, Jangan lambat ya. Berhitung, mulai. 1, 3. Wah, proses. Coba dari sini nih, Kalita. Angka genap ya, ingat ya, tepuk tangan. Berhitung, mulai. 1, 2, salah, 3. 3. Oke, sekali lagi. Sebelum Bapak jelaskan, kira-kira siapa yang pernah sujud sahwi dalam sholat? Ayo, siapa yang pernah praktikan? Ada yang pernah? David, kamu? Kalita? Belum pernah sujud sahwi. Tapi tahu nggak sujud sahwi? Udah pernah pelajari nggak belum? Udah. Nah, oke. Bapak akan menjelaskan kembali ya pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika lupa atau ragu dalam sholat, seperti hilang rakaat, kemudian lupa rukun sholat dan sebagainya. Nah, itu pengertiannya. Misalnya nih, ada di sholat zuhur, tata cara sujud sahwi. Nah, sujud sahwi pertama, sujud dilakukan setelah tasyahud atau tahiyat akhir ya, sebelum salam ya, dan membaca doa. Apa bacanya? Subhana man la yanamu wala yasbud. Ini dibaca 3 kali. Hikmahnya ya, atau manfaat sujud sahwi. Pertama, manusia pernah salah dan hilaf dan meminta ampun dan maaf. Jadi namanya manusia pasti pernah salah dan hilaf ya. Kemudian berusaha khusyuk dan fokus dalam melaksanakan sholat yang terakhir, wujud menembus kesalahan dan kehilafan.
Jadi salah satu hikmah sawi adalah oke, terakhir nih sujud yang ketiga yaitu sujud Tilawah. coba Najwa baca pengertiannya apa? Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat, dan juga saat membaca ataupun menghafal atau saat mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya bagus. Ya, jadi siapa yang pernah sujud tilawah atau pernah dengar nggak istilah sujud tilawah? Pernah baca-baca? Nah, pernah mempraktekkan? Sujud tilawah itu sujud yang dilakukan ketika kita membaca atau mendengar ya, mendengar atau membaca ayat sajadah. Sajadah itu khusus ya, enggak ada di Al-Quran tapi khusus dia bacaannya, surah apa, ayat berapa itu ada khusus dia. Ya, ketika kalian membaca atau mendengar ayat tersebut, nah itu kalian disunahkan untuk sujud tilawah. Ya. Contohnya nih ada di ayat sajadah itu, contohnya ada di surah Al-Alaq, Iqra. Nah itu adanya di ayat terakhir. Apa ayat terakhirnya tahu nggak? Ayat terakhir Al-Alaq, ingat nggak? Apa bunyinya? Wasjud wa. Nah, biasanya ada kalimat sujud wasjud ya, biasanya gitu. Ayat sajadah itu namanya. Nah, ketika kalian membaca ayat itu atau mendengar, ya kalian silakan sujud, ya sujud tilawah. Baik ketika dalam sholat, kalian misalnya membaca sholat, surah pendeknya baca Al-Alaq misalnya, kalian terakhir baca itu sajadah. Nah, kalian ketika kalian lagi berdiri nih, posisi berdiri, kalian pengen sujud tilawah dalam baca surah pendek ayat sajadah itu ya, kalian caranya gimana? Nanti di sini. Nah ini ada dua kategori sujud tilawah dalam sholat. Jadi ketika kalian di sholat ya, caranya ketika kalian sedang berdiri dalam sholat dan membaca ayat sajadah, ini posisinya jamaah ya. Misalnya kalian lagi jamaah nih, kemudian imam baca ayat tersebut, langsung kalian sujud satu kali. Nah berarti kalian ikut imam. Kalau imamnya pengen sujud tilawah, kalian ikutin ya, jangan kaget lah, kok ini baru udah sujud aja. Itu namanya sujud ayat sajadah, sujud tilawah. Nah kalau kalian lagi sendiri, sholatnya sendiri, nah kalian bisa ya lagi berdiri nih, surah pendek, kalian setelah ayat terakhir misalnya Al-Alaq ya, kalian sujud tilawah sekali. Nah kemudian nanti baca doa sujud tilawah, ada doanya. Kemudian sujud, setelah sujud kalian berdiri lagi ya seperti biasa, berdiri lagi. Ini posisi lagi sholat ya, posisi lagi sholat. Setelah sujud berdiri lagi ya, kemudian baru ruku gitu ya. Itu kalau dalam sholat. Nah Pak, bagaimana kalau di luar sholat? Bisa, misal kalian lagi baca, pertama meningkatkan kesadaran akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang terakhir meningkatkan keimanan dan kekhusyuan dalam membaca dan mendengar ayat Al-Quran. Nah setelah ini Bapak akan memberikan tugas ya. Nah Bapak sudah memegang stick note. Nah ini potongan kertas ya yang berwarna. Bapak akan bagikan dua warna ya. Pertama yang kuning ini untuk kalian pilih pertanyaannya, pertanyaan tentang materi. Nah materinya nih, untuk materinya Bapak bagikan ya. Ini karena terbatas, berarti satu materi bisa buat dua orang. Kamu berdua ya, Kevin berdua nih. Oh ini masih ada sisa. Ini bisa nih. Saya berdua nih. Oke. Ya itu materinya. Bisa kalian baca dulu. Coba kira-kira kalian buat pertanyaannya. Pertanyaan apa siapkan? Pertanyaan esai ya, bagaimana, mengapa, bagaimana, terus
apa, jelaskan ya. Nah, ini kertasnya untuk pertanyaan ya. Ini langsung dijawab ya. Ada yang sudah? Sudah pertanyaannya? Sudah. Oh iya, bagus. Ya. Oke, setelah ini kalian mencari dan mencocokkan antara pertanyaan dan jawaban yang telah dibuat oleh teman-teman kalian ya. Oke, tapi tidak boleh bersuara. Kalau sudah, silakan duduk. Oke, waktunya sedikit lagi. Satu yang sudah selesai. Oke, nah juga coba bacakan pertanyaan jawaban. Silakan berdiri. Bagaimana bacaan doa sujud sahwi? Ya. Subhana man la yanamu wa la yasfu. Ya, betul jawabannya. Tuh. Ya, bagus. Beri applause untuk Najwa. Oke, bagus ya. Di selanjutnya ada yang Bapak akan memberikan kuis ya tentang materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Kamu pilih maju ya. Klik kemana saja. Betul ya. Oke, next. Ya kamu maju ya. Ini. Ayo pilih. Jadi yang mana? Ya, nggak apa-apa. Ayo lanjut. Cepat aja ya. Ya betul. B plus. Salah satu yang menyimpulkan materi. Silakan pilih mau sisi syukur, sisi sahwi, dan sisi tilawah. Siapa kira-kira tilawah pengertian? Sujud syukur. Iya. Syukur atas perolehan nikmat Allah dan terhindar dari bahaya. Ya, bagus ya. Jadi itulah kesimpulan materi pada pagi hari ini. Alhamdulillah
Ya, selesai sudah kegiatan kita pembelajaran pada ini. Mudah-mudahan ya yang kita pelajari bisa dipahami ya, dan bisa bermanfaat. Nanti kalian praktekkan ya, kalau sudah paham tentang sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Oke. Bagaimana pembelajaran pada pagi ini menyenangkan? Alhamdulillah ya, semuanya aktif ya ketika tadi menyelesaikan tugasnya dan diskusinya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di berikutnya. Pimpin doa untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Ya, silakan tutup. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita membaca doa. Baca doa hati dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.